ceramah agama dari Ustadz Muhammad Syafar yang semoga bisa sangat bermanfaat bagi kita semua. Kepada Ustadz Tafadhal kami silakan. Cek satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatan jika kalau duduk kak. Bilang Ki kalau tidak berdiri ya. Berdiri atau duduk bu? Nah, cara Ki diam-diam. Yang kami hormati dan kami doakan sehat selalu Bu Lura beserta dengan jajarannya. Moga-moga Allah senantiasa menjaga, Allah sehatkan, Allah mudahkan segala hajat dan urusannya. Kemudian Bapak Babinsa dan Binmas yang telah menyempatkan hadir, semoga Allah mudahkan urusannya, Allah lancarkan rezekinya, Allah sehatkan badannya lahir dan batin. Kemudian kepada Pak RW, tokoh masyarakat, ibu-ibu majelis pengajian Lorong Tanjung Lereh serta tamu hadirin yang hadir pada sore hari ini, moga Allah Subhanahu wa taala senantiasa sehatkan badan kita, senantiasa kuatkan fisik kita, senantiasa selalu memberikan petunjuk, berikan hidayah, istiqomahkan kita sehingga kita bisa selalu mengikuti majelis dimanapun ada majelis, dimanapun ada pengajian, tanpa harus memikir-mikir, tanpa harus mencari-cari alasan, tanpa harus menyisahkan sisa-sisa waktunya. Kita semua harus bahkan wajib untuk hadir menimba ilmu pengetahuan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi ulil kiram. Amma ba'd. Pertama-tama yang paling utama yang wajib kita syukuri adalah senantiasa mengucapkan kalimat hamdalah, di mana pada sore hari ini Allah yang menggerakkan hati kita. Pada sore hari ini Allah yang menggerakkan langkah kaki kita. Pada sore hari ini Allah yang mudahkan hati kita untuk bisa sama-sama hadir berkumpul di tempat pada sore hari ini. Kalau bukan Allah, kalau tidak dikasih waktu, tidak dikasih kesempatan, tidak dikasih hidayah, tidak dikasih petunjuk sama Allah, pasti kita tidak akan mampu hadir di tempat pengajian yang dilakukan seperti biasanya. Yang selalu saya ingatkan kepada ibu-ibu majelis bahwa pahala bagi orang yang menghadiri pengajian, yang menghadiri majelis itu seperti dengan melaksanakan ibadah sholat sebanyak berapa rakaat? 1000 rakaat. Siapa di sini di antara kita yang pernah melaksanakan sholat 1000 rakaat? Kalau ada yang pernah kasih bakulnya, kasih telurnya. Tidak ada yang mampu di antara kita, Bu, Pak. Makanya salah satu amalan yang tidak terlihat pahalanya ketika menghadiri majelis ilmu. Jadi majelis ilmu ini pahalanya luar biasa. Kenapa, Ustaz? Karena kita dapatkan ilmu, kita praktekkan, kita amalkan, terus kita ajarkan. Jadi dari pengajian, dari majelis yang kita hadiri itu yang didapatkan adalah 3. Yang pertama dapat ilmunya, kemudian kita praktekkan untuk kehidupan sehari-hari, kemudian yang ketiga kita amalkan. Nah, jadi jangan datang ke majelis, datang pengajian hanya mencari biasanya. Itu nilai tambahan ketika kita hadir. Kalau ada alhamdulillah, kalau tidak ada alhamdulillah. Alhamdulillah. Jangan ada alhamdulillah, tidak ada innalillah. Perbaiki niat tak hadir majelis, niat karena Allah, bismillah. Pasti kalau niat tak sudah ikhlas karena Allah, Bu, pasti akan ada godaan. Sebentar, Pi. Itu undangan aja ngempak, Pi. Sebentar, Pi. Pasti akan ada godaan, akan ada cobaan. Supaya apa? Supaya kita tidak hadir di majelis.
Karena kalau kita hadir di majelis seperti ini, mendengarkan taklim, mendengarkan pengajian, setan itu kepanasan, gelisah itu. Makanya itu setan tidak pernah putus berhenti mengganggu kita. Sampai saat ini pun masih diganggu ki. Duduk dulu. Jangan dulu didengar, balik-balik dulu. Lihat-lihat dulu itu telur kah, lihat-lihat bosar kah. Balas dulu WhatsApp. Akan ada saja godaan. Supaya apa? Supaya kita tidak fokus untuk memperhatikan apa yang dibawakan. Kenapa? Karena yang disampaikan adalah pemahaman agama. Itu yang tidak disukai oleh setan. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, oleh karenanya itu semua yang kita rasakan, semua yang kita dapatkan, mari sama-sama kita syukur di hadapan Allah. Kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Apabila kita bersyukur, apabila kita berterima kasih terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita, la azidannakum, maka Allah akan menambahkan nikmat. Jadi jangan kita kira nikmat itu hanya duit. Jangan kita kira nikmat itu hanya berbentuk materi. Nikmat dari Allah itu luas, mulai dari bangun sampai tidur yang kita nikmati, fasilitas gratis itu nikmat dari Allah. Tidak ada satupun yang kita dapatkan dari bangun sampai tidur kembali kalau bukan nikmat dari Allah. Semuanya pemberian dari Allah. Allahul Ghani, Allah yang maha kaya, kita miskin. Jadi kalau ada yang merasa kaya itu hanya merasa. Betul? Ada yang merasa banyak uang, hanya merasa. Suatu saat yang kita dapatkan, yang kita dititipkan sama Allah, akan diambil sama pemiliknya. Makanya redaksi di dalam Al-Quran, wa inna ilaihi raji'un, akan kembali kepadanya, akan kembali kepada yang memberikan. Jadi kalau dikasih nikmat sama Allah, banyak-banyak bersyukur. Wala in kafartum, tapi ketika kita dikasih nikmat sama Allah, yang keluar dari mulut kita adalah mengeluh. Ada deh sedikit nah, ada deh 1 juta lurna. Jangan kau tidak kasih, tidak ada lombok nah. Nak kasih minum tidak ada patusuk nah. Kalau yang keluar dari mulut kita adalah mengeluh, tidak bersyukur, inna azabi lasyadid, maka sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Kenapa ketawa bu? Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Jadi 2 poin ini bu, nikmat. Dapat, terima kasih. Dikasih nikmat, mengucapkan alhamdulillah. Kalau kita mengucapkan alhamdulillah, pasti Allah tambahkan. Yang kedua, ketika dapat nikmat dari Allah, yang keluar adalah keluh kesah, yang keluar adalah mengeluh, yang keluar adalah kurang. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Allah akan kasih ki azab sedikit demi sedikit. Azab yang bagaimana Ustaz? Tsunami bukan, gempa bukan. Azab seperti apa? Azab rasa tidak kecukupan dalam hati kita. Azab rasa iri, dengki, hasad pada diri kita. Itu yang membuat kolbu, hati kita menjadi gelap. Makanya hati itu bu, awal kita lahir itu bersih. Bersih seperti kertas. Ketika kita sudah masuk akal balik, kita sudah dewasa, kita sudah dihukumi hukum Islam, maka siap-siap menjaga hati kita agar tetap bersih. Dan itu paling susah, itu paling sulit. Itu alhamdulillah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah Nabi yang diutus Allah di atas muka bumi ini sebagai rahmat bagi seluruh. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah.
salatullah Salamullah ala taha rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bu, momentum bulan Rabiul Awal, meskipun kita sudah di bulan Rabiul Akhir. Jadi sebenarnya memperingati Maulid itu bisa kapan saja. Makanya redaksinya itu memperingati apa yang diperingati, hari kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita peringati ini bukan orang biasa, Bu. Yang kita peringati, yang kita pelajari, yang kita contohi adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang kita ikuti, yang kita contohi, yang kita teladani, yang kita idolakan adalah orang yang luar biasa. Orang yang tidak sembarang namanya didampingi dengan namanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya diceritakan itu Nabi Adam. Nabi Adam ketika bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kurang lebih 200 tahun itu, Bu, bertobat Nabi Adam kepada Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini istighfarnya Nabi Adam. Nabi Adam istighfar kepada Allah, ya Allah, Rabbana zalamna, ya Allah, diriku ini zalim. Wa illam taghfir lana, tolong ampunkan saya ya Allah. Allah tidak ampuni selama 200 tahun. Kira-kira kalau kita begini posisi kita, 200 tahun tidak diampuni, satu hari lagi tidak diampuni, gelisah. Ini 200 tahun tidak diampuni. Akhirnya yang dilakukan Nabi Adam ketika bertobat, di dalam doanya diselipkan namanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah kaget. Dari mana ini Adam tahu? Dia berdoa minta kepada Allah dengan menyelipkan nama Nabi Muhammad. Yang duluan diciptakan siapa, Bu? Nabi Adam. Kenapa ya dia sebutkan baginda Nabi Muhammad? Allah kaget, bagaimana bisa kau menyebutkan kekasihku di dalam doamu? Kata Nabi Adam, ya Allah, saya melihat di atas arasmu bahwa di samping namamu ada tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di sampingnya namanya Allah, ada namanya kekasih baginda Nabi Muhammad. Akhirnya dengan penuh rasa cinta, rasa kasih sayang Allah kepada kekasihnya, dosa, tobat, istighfarnya Nabi Adam yang kurang lebih 200 tahun itu diijabah, dikabulkan, diterima sama Allah. Karena baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu baru namanya, Bu. Luar biasa, makanya jangan dicapa-capa itu Nabi Muhammad. Ada orang bilang, Ustaz, Nabi Muhammad biasa sama dengan kita. Sama-sama manusia, tapi bisakah disaingi Nabi Muhammad? Tidak bisa. Makanya ada satu tokoh ini adalah orang yang bukan agama muslim, tokoh berpengaruh di dunia. Dia tulis dalam bukunya 10 tokoh yang berpengaruh di dunia. Siapa yang ditempatkan paling pertama adalah baginda Nabi Muhammad. Yang bikin buku bukan orang muslim. Kenapa Nabi Muhammad dia jadikan tokoh yang paling berpengaruh di seluruh dunia, paling utama? Karena dia menyadari bahwa Nabi Muhammad adalah makhluk yang tidak semuanya bisa seperti Nabi Muhammad. Nabi yang paling mulia, Nabi yang paling istimewa. Jadi kalau kita mau mengikuti baginda Nabi Muhammad, kita pelajari sifat-sifat Nabi Muhammad. Kita pelajari akhlak-akhlak Nabi Muhammad. Terkhusus ini di kegiatan lorong. Yang selama ini lorong tak begitu-begitu saja. Kita sendiri yang merubah, Bu. Kita sendiri yang mencari jalan. Kita sendiri yang menjemput kebaikan. Jangan selalu kita yang mau diberi kebaikan, tapi kita yang menjemput kebaikan itu datang. Karena dalam Al-Quran, hal jazaul ihsan illa al-ihsan. Kebaikan yang kita berikan kepada orang, maka kebaikan itu pula yang akan datang kepada kita.
Kalau bukan kita yang membuat kebaikan duluan, maka tidak akan datang kepada kita. Makanya nanti di akhirat kalau kita mau mendapatkan pahala, mau mendapatkan kebaikan, pupuk memang di dunia saat ini. Kumpul memang di dunia saat ini. Kenapa? Karena ad-dunya mazra'atul akhirah. Apa Bu? Ad-dunya mazra'atul akhirah. Apa artinya Bu? Kalau ditahu gantian Ki. Dunia adalah ladang tempat pahala untuk berbuat amal baik. Jadi kalau mau ke pahala terbanyak di akhirat, menanam Ki di dunia. Jangan Ki di akhirat cari pahala baru tidak ada kita tanam. Tidak pernah menanam baru selalu mau mati luka injorenglah. Tidak pernah menanam, tidak pernah cari yang bisa ditanam untuk dipetik nanti. Tapi pas sampai di lokasi mau jimbat cabut-cabut, mau jipanen-panen, tidak bisa. Yang kita tanam hari ini di dunia, itulah yang akan kita dapat di akhirat. Yang kita kumpulkan saat ini di dunia, itu yang kita nikmati nanti di akhirat. Jadi bukan Allah yang tentukan kita surga, kita neraka, bukan. Yang menentukan akhir kehidupan kita husnul khotimah atau su'ul khotimah adalah kita. Mau masuk surga Bu? Mau Bu? Nanti atau sekarang? Nanti Pak Ustaz. Nanti atau sekarang? Nanti. Kalau mungkin nanti dari sekarang kumpulkan memang tabungan akhirat. Tak. Oleh karenanya hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, bagaimana Ustaz cara kita mengikuti sifat-sifat baginda Nabi Muhammad khususnya dalam kehidupan sehari-hari? Karena momentum bulan Maulid itu yang harus kita banyak pelajari, yang banyak kita cari tahu, itu adalah persoalan tentang Nabi Muhammad supaya bisa dijadikan pelajaran hari-hari. Yang pertama, salah satu sifat dari Nabi Muhammad itu adalah siddiq. Apa itu siddiq? Oh, apa itu siddiq? Jujur. Salah satu sifat dari Nabi Muhammad itu adalah jujur. Berusaha berkata yang ada-ada saja, tidak perlu ditambah daun bawang, tidak perlu ditambah kecap. Apa saja yang ada bicarakan, sampaikan. Berbicara jujur. Kenapa? Karena apa yang kita bicarakan hari ini suatu saat akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban sama Allah. Inna sama wal basara wal fuada ulaika kana anhu mas'ula. Semua yang Allah ciptakan, pendengaran, penglihatan, perbuatan, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu iklan. Sifat jujur. Ustaz, bagaimana caranya membiasakan sifat jujur? Biasakan dari sekarang untuk tidak berbohong. Kebalikannya dari jujur apa? Biasakan dari sekarang itu. Sedikit demi sedikit. Tapi Ustaz masih susah untuk berubah. Namanya proses. Banyak orang itu tidak mau menghargai proses. Mau langsung di atas, tidak nalia ini berapa nak tangga dilewati. Banyak orang tiba-tiba mau langsung jadi paling atas, padahal banyak tahap yang harus dilewati. Saya selalu sampaikan bahwa momentum untuk berubah, momentum hijrah, berubah diri menjadi baik, itu tidak instan. Itu tidak seketika hari ini mau jadi baik-baik terus masalahnya sampai mati. Tidak. Ada beberapa proses yang harus dilewati. Proses istiqomah, proses diuji dari orang terdekat, diuji sama Allah, diuji dari pasangan. Semuanya yang ada pada diri kita, samping kanan kiri kita, uji kita. Itulah proses. Kalau kita bisa melewati proses yang seperti itu yakin dan percaya kita akan melewati. Jadi pelan-pelan, yang selama ini biasa bohong-bohong, pelan-pelan kita rubah sedikit sifatnya. Untuk apa? Mengikuti baginda Nabi Muhammad, mengikuti sifat Nabi Muhammad, mengikuti perilaku Nabi Muhammad. Makanya suatu ketika itu
Nabi Muhammad? Siapa istri pertamanya Nabi, Bu? Hah? Siti Khadijah. Berapa tahun di atasnya, Bu? Lebih tua lah daripada Nabi Muhammad. 15 lah. Jadi lebih tua istrinya Nabi Muhammad daripada Nabi Muhammad. Jadi ini Nabi Muhammad itu waktu itu Nabi belum diangkat sebagai Rasul, masih seperti makhluk biasa, belum diangkat sebagai Nabi dan Rasul. Jadi dalam kisah itu diceritakan Nabi Muhammad ini satu tempat dengan Siti Khadijah. Kebetulan Siti Khadijah itu adalah atasannya, Nabi Muhammad adalah stafnya pada saat itu. Kemudian diantarai mereka itu ada ajudannya ini Siti Khadijah. Ditanyalah ini Siti Khadijah kepada Nabi Muhammad, Muhammad, kira-kira kalau ada yang mau sama kita, mau ki? Bilang Nabi Muhammad, insya Allah. Tapi lebih tua dari kita, mau ki? Insya Allah. Kalaupun dia mau dengan saya mau dengan dia. Akhirnya bilanglah ini perantaranya, kalau persoalan seperti itu serahkan kepada saya, biar saya yang sampaikan kepada yang kamu suka. Kemudian datang lagi nih kepada Siti Khadijah menyampaikan, bos, bahasanya sekarang, bos, kira-kira kalau ada yang mau lamar ki, mau ki? Kata Siti Khadijah, bisa, kalau ada jodohku terbuka, alhamdulillah. Tapi lebih muda dari kita, alhamdulillah kalau mau sama saya. Datanglah stafnya yang menyampaikan tadi ini, yang menyampaikan antara ke Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah itu menyampaikan urusan saya itu, biar saya yang sampaikan kepada calonnya. Disampaikan. Kalau kita sekarang kan tidak. Kalau kita di posisinya itu yang menyampaikan, pasti ditambah-tambahi, pasti dikurang-kurangi, dilebih-lebihkan. Bahkan selalu dibilang yammakodo tuami kalau kita, tapi tidak, tetap dia sampaikan. Kenapa? Karena jujur harus disampaikan, tidak boleh disimpan, harus disampaikan. Bagaimanapun pahitnya harus ditanya. Akhirnya apa? Menikahlah Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah. Itu istri pertamanya Nabi, bukan yang muda. Sekarang orang tak balik. Di luar sana tak balik, di sini ndak ada sih. Di luar sana kalau mau mencari, cari yang di bawah. Di luar sana kalau mau mencari, cari yang setara. Tidak ada yang berani, yang lebih. Kenapa? Kita mau tahu. Jadi hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, itu sifat yang pertama Nabi yang paling sulit adalah siddiq. Apa yang pertama, Bu? Siddiq. Ajari anak tak dari sekarang. Kalau anak tak ditanya tidak sesuai, ajari, uji anak tak, uji kejujurannya. Jangan dibiarkan anak tak berbohong. Kenapa? Akan terbiasa sampai besar. Hanya program wali kota itu jagai anak tak. Jangan cuma dijaga fisiknya, tapi dijaga juga rohaninya, dijaga akhlaknya, dijaga hatinya. Supaya semuanya terjaga. Kalau semuanya terjaga, aman, Bu. Lahir batin anak tak keluar tidak khawatir ki. Anak tak mau macam-macam di luar, dalam hatinya akhafullah, takut kepada Allah. Bukan di dalam hatinya, nak tahukah ini mamaku? Tidak, tapi langsung dalam hatinya, Allah ini lihat kak, takut kak. Tidak was-was lagi kalau anak tak pergi les, tidak was-was kalau anak tak pergi kerja, tidak was-was kalau anak tak pergi di luar bergaul. Kenapa? Karena kita sudah tanamkan dari kecil sifat-sifat akhlak-akhlak seperti yang diajarkan Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua adalah amanah. Apa itu amanah, Bu? Apa amanah? Bisa dipercaya. Ku kasih kipingan saya dulu HP ku, nah maka dulu ke toilet. Iya Ustaz. Keluar kak jari doe nih. Amanah atau tidak, Bu? Tidak. Saya kasih ki kunci motor, pinjam dulu kunci motor tak. Pakai maki kembali ki tidak ada di motorku, hilang mi. Amanah atau tidak? Tidak. Ini juga hal yang paling sulit.
Sifat amanah ini adalah hal yang sangat sulit. Kenapa? Karena iman yang bergoyang. Bu. Sifat amanah ini yang bermain di sini adalah iman. Makanya kata Imam Al-Ghazali, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu memang kadang bertambah, kadang berkurang. Kapan iman itu bisa bertambah? Yazidu bit ta'ati. Iman itu bertambah ketika kita taat kepada Allah. Bagaimana bisa iman kita tuh kurang? Wa yanqusu bil ma'siyati. Iman kita itu bisa kurang kalau kita bermaksiat. Makanya kalau kita diberi amanah, imannya itu luar biasa. Tanggung jawabnya itu besar. Sampai di akhirat itu kita dituntut, walaupun hanya sekecil biji zarrah. Sekecil pasir. Ketika kita tidak amanah dengan itu, akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Makanya kalau kita mau iman selalu bertambah, dekatkan diri kepada Allah. Perbaiki ibadah sholat, perbaiki ibadah puasa, perbaiki ibadah sedekah, perbaiki zakat. Kalau ada rezeki kita naik haji, umroh. Supaya apa Ustadz? Supaya ketaatan itu bertambah. Tapi kalau kita jauh dari Allah, kita jauh dari masjid, tidak pernah menunaikan ibadah, tidak pernah melaksanakan sholat, tidak pernah membayar zakat pada saat bulan Ramadan, tidak pernah juga puasa yang diwajibkan di bulan Ramadan, jangan harap iman akan naik. Yang ada apa? Iman akan turun dan hati menjadi gelap. Kalau hati tak sudah gelap itu Bu, hati tak sudah hitam, siapapun yang menyampaikan kebaikan tidak akan pernah masuk. Tanyakan sama diri kita. Kalau susah kita dapat pengetahuan, susah dicerna ilmu agama, susah dicerna pemahaman, yang diperiksa hati, bukan telinga. Minum tawar. Hari ini di saf pertama, besok saf terakhir. Subuh hadir, duhur, asar lewat. Maghrib isya hadir, subuh yang ketiduran. Itu hati kita berbolak-balik. Kadang kita mau baik terus, kadang ada rasa jenuh lagi, kadang rasa jenuh datang maksiat lagi. Kenapa seperti itu? Karena hati berbolak-balik. Makanya Nabi mengajarkan, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik, teguhkan hatiku, pendirianku pada agama. Ini yang diistiqomahkan, diamalkan supaya hati tak ini istiqomah, hati tak ini tegak, hati tak ini terus menjalankan agama Allah. Jadi kalau dikasih ki amanah, dikasih ki kepercayaan, jaga baik-baik kepercayaan itu. Jaga baik-baik amanah itu. Sekecil apapun yang diberikan kepada kita, jangan sekali-kali kita memandang itu adalah hal yang biasa. Sekecil apapun itu yang diberikan kepada kita, jangan sekali kita menganggap itu adalah hal yang kecil. Kecil di mata manusia tapi besar di mata Allah. Kecil di mata kita tapi di mata Allah besar. Diri yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Kemudian yang ketiga, sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah saling menjaga tali silaturahmi. Nabi tidak pernah memandang siapa kanan kirinya. Nabi tidak pernah melihat, oh ini anuku, tanteku, omku, tidak. Semua yang di kanan kiri depan belakang Nabi, itu Nabi perdayakan, perbaiki hubungannya sebagaimana yang diperintahkan Allah. Bahkan pernah dalam riwayat itu dijelaskan, waktu Nabi SAW mencium masakan istrinya, Nabi katakan, istriku, banyak itu dimasak, tidak enak, tahu itu tetangga dan cium masakan tak. Bilang istrinya, sedikit ya Rasul, kalau begitu banyaki kuahnya mau kasih tetangga. Kita ketawa Bu. Nasepele kan. Kalau kita pasti terbalik. Harus Tommy gigit Tommy. Di depan Tommy tetangganya makan. Lewat tetangganya tidak tahu sehingga ki makan ji. Ada mungkin berpikir kasih nggak tahu ini.
Tidak cukup, Ki. Tapi jangan pikir itunya, Bu. Yang difikir dan diajarkan Nabi adalah kebersamaan. Itu yang diajarkan Nabi. Makanya Nabi perintahkan istrinya kalau masak banyak-banyaki kuahnya. Banyak-banyaki kuahnya kalau masak. Supaya apa? Supaya kita bisa bagikan ke tetangga. Kita tidak tahu di tetangga ada yang lapar, ada yang mau makan tapi tidak ada makanan, ada yang mencium aromanya mau sekali kurang tapi tidak berani minta, tidak berani makan. Makanya kita yang harus peka. Tapi bukan berarti dari gambaran hadis ini, Bu, air tojeng kita kasih, Ki, itu gambaran untuk kita berbagi. Jangan sampai bilang ke Ustaz karena sampai ke hadisnya Nabi air kita kasih kuahnya, Ji. Kasih. Yang dijelaskan dalam riwayat Nabi itu setiap hari, Bu, amalannya bisa kita amalkan ini, Bu, tiap hari. Kalau sanggup, Jeki. Amalannya Nabi tiap hari itu memberikan makanan orang tua yang buta dan beragama di luar dari agama kita, orang Yahudi. Jadi tiap pagi Nabi itu memberikan makanan kepada orang Yahudi, ini nenek tua yang buta di pasar Madinah. Tiap hari dilakukan sama Nabi Muhammad. Ketika dilakukan Nabi Muhammad, disuap itu nenek tersebut katakan, "Hei pemuda, kalau kamu lihat Muhammad, kalau kau ketemu Muhammad, tidak usah percaya itu. Itu Muhammad tukang tipu. Itu Muhammad tukang sihir. Itu Muhammad sembarang gitu yang dia sampaikan ajarannya." Nenek tua ini tidak tahu yang suapi adalah Nabi Muhammad. Kira-kira kalau kita begitu, Bu, diamalkan tiap pagi, disuapin itu orang, tapi itu orang suruh bunuh, Ki. Apa yang kita rasakan? Oh, ini besok racun, Bu. Pasti. Tapi Nabi tidak seperti itu. Yang Nabi fikir adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Saya ini rahmat. Allah tugaskan saya sebagai rahmat, kasih sayang bagi seluruh orang, seluruh alam. Jadi tiap hari dilakukan Nabi. Nabi coba bilang, oke deh, gampang itu. Jadi bilang nenek tua kalau ketemu itu Muhammad tidak usah percaya, tukang dongeng itu Nabi, tukang sihir. Oke mi, gampang mi. Nabi tidak memberikan respon-respon yang membuat nenek itu curiga. Dilakukanlah tiap hari sampai meninggal dunia Nabi Muhammad. Akhirnya meninggal dunia, datanglah sahabat Nabi Muhammad bertemu dengan istri Nabi. "Wahai istri baginda Nabi Muhammad, amalan apa yang dilakukan Rasul yang belum saya lakukan?" Ini salah satu dalil, Bu, kalau ada yang meninggal, kita tanya keluarganya, amalan apa yang sering dilakukan ini orang tua yang bisa dilanjutkan anak-anaknya. Contoh, semasa orang tuanya masih hidup sering baca Quran, sampaikan ke anaknya, "Hei, harus kau rajin baca Quran. Itu selalu almarhum bapakmu mengaji, mamamu mengaji." Kebiasaan-kebiasaan baik yang dilakukan orang sebelum meninggal itu yang kita lanjutkan. Ditanyalah ini Abu Bakar kepada istri Nabi Muhammad, amalan apa yang dilakukan Nabi yang belum pernah saya lakukan? Kata istrinya Nabi Muhammad, "Hei sahabat Nabi Muhammad, semua amalan yang Rasul lakukan itu sudah dilakukan, tapi ada satu ternyata yang belum kita lakukan." Kata istrinya kepada sahabat Nabi Muhammad, ada satu yang belum kita lakukan. Apa itu? Amalan memberikan makan kepada nenek tua Yahudi yang berada di ujung pasar Madinah. Jadi datanglah ini Abu Bakar As-Siddiq membawa makanan seperti biasa yang dibawakan Nabi. Karena zaman dulu itu makanan yang paling enak itu adalah kurma. Jadi dibawalah ini kurma, bertemu dengan nenek tua itu. Disuaplah nenek tua tersebut oleh Abu Bakar As-Siddiq. Yang dilakukan oleh nenek tua itu adalah memuntahkan itu makanan. Nenek itu bilang kayak beda di makanan. Marakawatun namini saya mau diracun. Nenek itu merasa kayak beda ini yang tiap hari suapi saya. Sehingga dia bertanya, "Siapa engkau? Di mana yang tiap hari itu menyuapi saya makanan?" Karena sebelum dia menyuapi saya makanan, dia menghaluskan makanan itu dengan mulutnya sendiri. Lihat yang dilakukan Nabi. Dia menghaluskan makan dengan mulutnya sendiri.
Lalu Abu Bakar As-Siddiq diam, menangis sejadi-jadinya. Dia sampaikan kepada nenek tua Yahudi bahwa sesungguhnya yang memberikan makan tiap pagi kepada kita adalah Nabi Muhammad. Dia telah meninggal, dia telah wafat. Kaget ini nenek, menangis seperti anak-anak yang kalau diambil mainannya menangis sejadi-jadinya. Kenapa? Karena dia merasa bersalah. Ternyata selama ini yang memberikan saya makanan adalah orang yang saya suruh untuk tidak percayai Nabi Muhammad. Selama ini saya menyuruh supaya ketika mendengar Nabi Muhammad tidak usah didengar, tidak usah dipercaya. Ternyata itulah orangnya. Maka seketika itu nenek itu bersujud memohon ampun dan meminta oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk membimbingnya menuntut 2 kalimat syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam ini Bu, nenek tua Islam, nenek tua Yahudi. Yang sebelumnya adalah bukan beragama Islam tapi masuk Islam. Kenapa? Karena rahmatnya Nabi Muhammad. Karena kasih sayangnya Nabi Muhammad. Inilah yang harus kita tiru Bu. Ini yang harus kita contoh. Ini yang harus kita lakukan. Mengambil sampel dari Nabi Muhammad. Tidak usah dari artis Korea. Sama kita terlalu banyak lihat sinetron, artis-artis anu setting itu Bu, anu diatur. Yang atur itu manusia Bu. Nah kasih marah, nah kasih tidak setuju, anu diatur. Jadikan contoh sebaik-baik contoh adalah Nabi Muhammad. Jadikan idola sebaik-baik idola adalah Nabi Muhammad. Tanya anak kita, sampaikan kepada anak kita, pasang idola di dalam hatimu adalah Nabi Muhammad. Jangan yang lain, tidak usah cari tokoh, tidak usah cari yang diteladani selain Nabi Muhammad. Ikuti sifatnya Nabi Muhammad, ikuti jejaknya Nabi Muhammad. Kalau kita mengikuti sifat dan jejaknya Nabi Muhammad, yakin dan percaya kita akan selalu berada dalam naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, akhirnya tibalah kita pada kesimpulan sore hari ini bahwa momentum bulan Maulid itu tidak sebatas hanya dengan telur dan songkolok. Bu, momentum Maulid itu tidak hanya dengan telur dan songkolok. Itu bagus karena disedekahkan. Tapi yang paling poin utama intinya adalah bagaimana supaya Nabi Muhammad ini kita jadikan sebagai uswah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nabi itu dihidupkan, diciptakan, diperintahkan Allah sebagai uswah, contoh yang baik. Jadi jadilah istri yang baik terhadap suaminya. Jadilah istri yang senantiasa berprasangka baik kepada suaminya. Jangan selalu berprasangka buruk. Kenapa? Semakin kita berprasangka buruk, semakin kita memikirkan hal-hal yang lain terhadap kepada kedua orang tua kita, suami kita, keluarga kita, maka kita sendiri yang rugi, habis energi, habis pikiran, habis rusak hati kita. Karena kenapa? Yang ada dalam hati kita adalah ketidaksukaan kepada orang, kebencian kepada orang. Itu yang harus kita kikis, itu yang harus kita hilangkan, sehingga kita bisa menjalani kehidupan dengan betul-betul yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad, dengan menanamkan 3 sifat. Yang pertama adalah siddiq, sifat yang jujur. Kemudian yang kedua adalah amanah, bisa dipercaya, bisa diberikan amanah. Kemudian yang ketiga adalah memperbaiki dan menjaga tali silaturahim, khususnya kepada keluarga lingkungan dekat kita, kepada ayah, ibu, bapak kita, kepada saudara-saudara kita. Kalau selama ini kita punya banyak salah, Bu, datang minta maaf, yang bagi gengsi. Ada salah sama mata, minta maaf Ki, 9 bulan gitu dalam perut. Nah keluar Ki mau Ki bilang banyak dosanya mamaku, dewana.
Tidak boleh begitu seorang anak. Setinggi apapun jabatanmu di luar, setinggi apapun pangkatmu, sebanyak apapun hartamu, kita tetap anak kecil di mata orang tua. Tidak ada apa-apanya kita di hadapan orang tua. Tidak ada apa-apanya kita di hadapan mama bapak kita. Ustaz, mama bapakku begini, begini, begini. Itu urusan dia sama Allah. Tujuan kita, tugas kita hanya berbakti. Banyak yang salah paham ini. Kalau orang tuanya tidak bagus mi sifatnya, tidak bagus mi akhlaknya, tidak mau mi berbakti, tidak seperti itu. Tugas kita berbakti. Selagi orang tua kita tidak mengajak kita musyrik, wajib kita berbakti. Adapun kesalahan dan keburukannya urusan orang tua kita dengan Allah. Jangan kita mau menghakimi orang tua. Jangan kita mau mengatur orang tua. Saya dosa gini begini apa segala macam. Pelan-pelan. Yang kita bangga jadi ustaz. Pelan-pelan menyampaikan, pelan-pelan mengingatkan, pelan-pelan menasihati tanpa harus menggurui. Sekarang kan tabale anak-anak sekarang. Caranya menasihati seperti menggurui. Oh mak, sudah saya belajar begini. Kalau tidak begini, neraka itu didapat. Pelan-pelan sampaikan. Kenapa? Karena orang tua itu adalah yang telah melahirkan dan membesarkan kita. Minta maaf ibu kalau ada salah kepada orang tua. Kalau sudah meninggal, doakan orang tua tak. Kemudian saudara-saudara yang merasa adik pergi datang di kakaknya minta maaf. Yang merasa kakak, maafkan adiknya kalau belum datang minta maaf. Kemudian yang terakhir khususnya sesama kita ibu-ibu di sini, kalau ada yang mempunyai salah satu sama lain, saling minta maaf ibu. Saling menegur saling memohon maaf, jangan gengsi. Ada yang mau jadi ustaz. Dan mentomo. Selalu membodingkan. Jangan kibu. Mati ki dalam keadaan dendam, tidak ada minatanyakan ki malaikat langsung tunui. Blender ki. Tidak ada yang dipertanyakan. Kenapa? Karena mati kita adalah su'ul khotimah. Jadi yang mana mau pilih? Mati buruk atau mati baik? Kalau mau mati baik, dari sekarang perbaiki memang diri dan dirahmati dan dimuliakan Allah. Semoga momentum maulid ini menjadikan kita senantiasa istiqomah, senantiasa selalu mengikuti jejak Nabi Muhammad, senantiasa Allah meridhoi, senantiasa Allah membimbing kita dari jalan yang buruk, jalan yang tidak benar, sehingga Allah membimbing membawa kita pada jalan yang benar. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, karena segala kata-kata yang baik dan benar itu dari Allah. Adapun yang salah, khilaf dan buruk itu datangnya dari saya pribadi yang fakir ilmu pengetahuan. Maafkan bila ada salah kata, maafkan bila ada salah tingkah yang dapat memasuki, merusak hati hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, Allahu ahaqqu ayyardu, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.